pribadi yang selalu menolong hidup kami, yang selalu memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya-Mu, untuk perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Selalu baik perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami selalu merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu dan kami memasuki bulan yang baru ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami selalu mau nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, kami mau bawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup melalui pujian penyembahan kami. Bertahtalah di atas pujian kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini, menjamah, melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap
Tuhan angkat suara, tapi nyembah kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu Sekarang jiwa Tuhan katakan, dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, kami bawa sembah kami Yesus, membawa sembahku, menyatakan menyatakan kebesaran-Mu, kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami nyatakan kebesaran-Mu, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu,
dahsyat. Para jemaat Tuhan angkat suaranya. Allah kita dahsyat, amin. Perkasa mulia, Yesus nama Dia.
Kami sungguh bersyukur bahwa penyertaan-Mu senantiasa sempurna bagi kami, Bapa. Terima kasih untuk segala waktu yang kami jalani dalam kehidupan kami. Begitu banyak yang Tuhan kerjakan, begitu banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya tidak akan berlalu sia-sia. Ada pesan Tuhan yang boleh Tuhan singkapkan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Buka telinga kami Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi berakar bertumbuh dalam kehidupan kami, Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dan kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apapun keadaan kita, ketika kita disuruh diberikan kesempatan untuk melayani, jangan ditolak. Karena kesempatan biasanya tidak akan terulang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini tentang tujuan kita mengikut Yesus. Saya ingat kalau minggu lalu juga Bapak Gembala sebenarnya memberitakan kebenaran ini, dan saya menerima pesan Tuhan bahwa apa yang telah dikhotbahkan oleh minggu lalu, saya ingin teruskan minggu ini tentang cara kita mengikut Yesus. Saya percaya kita semua sudah tahunan mengikut Yesus. Amin. Siapa dari kecil sudah mengikut Yesus? Nah, Pak David sudah mengikut Yesus dari kecil. Saya juga saudara, orang tua saya Kristen, makanya dari kecil kami sudah diajak masuk gereja. Tapi tahukah saudara bahwa ketika kita mengikuti Yesus, banyak hal yang membuat kita punya tujuan-tujuan tertentu. Amin. Saudara kalau mengikuti Yesus, apa tujuannya saudara? Banyak orang ketika ditanya, apa tujuan ke gereja? Banyak yang tidak bisa jawab saudara. Yang mereka bisa jawab, saya ingin diberkati. Tidak salah. Tetapi dalam konteks ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana kita cara mengikuti Yesus sebenarnya. Apa tujuan kita mengikuti Yesus? Saudara, di ayat pembacaan kita ini ada dua pribadi yang muncul. Yang pertama siapa? Kalau kita baca tadi, ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, ada dua pribadi yang muncul dalam pembacaan kita pagi hari ini, ahli Taurat dan seorang murid. Kita bahas pertama mengenai ahli Taurat, saudara. Saudara tahu siapa ahli Taurat? Ini kayaknya pincangnya sebelah kanan lebih banyak di sini. Kayak lain-lain kelihatan, saudara. Saudara, siapa ahli Taurat? Tidak pernah baca Alkitab. Ahli Taurat siapa, saudara?
Maaf, saya minum dulu. Saudara, yang namanya ahli itu orang jago, amin. Benar enggak? Ahli kunci, jago di kunci. Saya pernah ahli WC buntu. Ahli, namanya ahli itu kalau ada kata di depannya ahli, dia orang yang jago. Amin. Sama ini saudara, ahli Taurat. Dia jago dalam Taurat Musa. Nah, suatu saat ketika Yesus sedang mengajar, dia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku ingin mengikut engkau." Saudara tahu apa jawab Yesus, saudara? Yesus memberikan jawaban dengan sebuah teka-teki sebenarnya. Yang tidak langsung menjawab, "Oke, kamu ikut saya. Silakan ikut saya." Tidak, Yesus tidak menjawab seperti itu. Tapi dia berkata apa? Apa saudara? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, pernyataan Yesus ini mengandung arti yang dalam dan sangat keras sebenarnya. Dia tahu siapa yang bertanya ini, seorang ahli Taurat yang tahu sebenarnya kebenaran firman Tuhan. Dia bertanya kepada Yesus hanya untuk menguji. Karena sebenarnya dia sudah tahu, saudara, mengikuti Yesus itu seperti apa. Dan Tuhan tidak langsung menjawab, "Oke, kamu ikut. Bisa kamu ikut." Dia tahu ini siapa yang bertanya, saudara. Saudara, dia jawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang." Apa maksudnya, saudara? Saya juga waktu memikirkan ini, ngapain ya Tuhan menjawab seperti itu? Kan bisa saja langsung bilang, "Kamu bisa ikut kalau begini, begini, begini. Kamu harus ikut seperti ini." Harusnya kan begitu, tapi Tuhan memberikan suatu pernyataan yang membuat orang teka-teki. Apa maksudnya? Saudara, ini hal yang luar biasa. Mengapa Yesus mengambil kata serigala? Kenapa bukan domba? Saudara tahu, Yesus sangat benci dengan ahli Taurat. Amin. Kemarin minggu lalu kita sudah baca, Bapak Gembala memaparkan bagaimana Yesus mengecam ahli Taurat. "Celakalah kamu, celakalah kamu." Mengapa, saudara? Bahkan kalau terjemahan aslinya kata celaka itu bukan dipakai, itu bahasa Indonesia yang diperhalus. Kalau aslinya dibilang, "Matilah kamu, ahli-ahli Taurat." Kejam, saudara, Yesus berkata seperti itu. Mengapa Yesus sangat benci dengan ahli Taurat? Karena pada dasarnya mereka ini semuanya tahu sebuah kebenaran, tapi mereka lebih mementingkan tradisi-tradisi mereka. Tahu sebuah kebenaran, tahu apa itu firman, tapi tidak mau melakukan. Dan kebanyakan mereka menggunakan teologi pengetahuan mereka untuk membenarkan diri sendiri. Nah, zaman sekarang banyak begitu, saudara. Roh-roh ahli Taurat banyak. Ahli Taurat biasanya duduk-duduk di depan. Sorry ya, maaf, bukan Pak David ya. Banyak, saudara, menduduki tempat-tempat di depan supaya dipandang orang. Saudara, hati-hati, saudara. Banyak kita masuk ke gereja bukannya untuk menikmati hadirat Tuhan, bukannya untuk menyembah Tuhan, tapi kita datang untuk apa? Menilai. Datang menghakimi di gereja. Wah, itulah khotbahnya, apa itu? Saya lebih tahu. Apa itu khotbahnya Pak David? Apa khotbahnya Bapak Gembala? Apa khotbahnya itu Smyrna? Reza? Enggak ada apa-apa. Saya sudah tahu itu. Datang ke gereja hanya untuk menghakimi. Saya lebih tahu. Saudara, ahli, kebanyakan mereka berasal dari orang-orang yang berpendidikan, saudara. Saya tidak mendeskripsikan orang-orang yang belajar teologi. Bagus belajar teologi.
Tetapi kebanyakan orang ketika belajar teologi sebatas pengetahuan saja, aplikasi dalam hidupannya kurang. Dan itu banyak dilakukan orang sekarang, zaman sekarang ini. Luar biasa teologinya, pemahamannya luar biasa. Tapi adakah engkau melakukannya? Yesus benci dengan orang-orang seperti ini, saudara. Ahli Taurat. Yang kedua, Yesus memakai kata serigala. Saudara tahu, ketika kita mengikut Yesus, kita harus digembalakan, saudara. Yesus mengatakan dirinya, akulah gembala yang baik. Mengapa kata serigala dipakai? Karena orang-orang ahli-ahli Taurat ini sebenarnya tidak mau digembalakan, saudara. Makanya dikatakan serigala mempunyai liang. Artinya apa? Kalau engkau tidak mau digembalakan, engkau adalah serigala. Liar, kiri kanan, pergi. Banyak orang seperti itu. Masih mau kiri kanan, cari. Saudara harus digembalakan. Amen. Yesus berkata, ikutlah aku. Karena aku ini adalah gembala. Jikalau engkau tidak mau mengikut aku, kau serigala. Banyak orang Kristen seperti itu. Masih suka kesana kemari, tidak mau digembalakan di suatu gereja lokal. Amin. Saudara tidak akan pernah bertumbuh dengan baik dan benar. Saudara akan menerima firman sebatas pengetahuan saja, keliling-keliling cari yang mengenakan daging kita, yang enak didengar saja. Tidak mau bertumbuh di dalam. Dan Yesus mengatakan, engkau seperti orang ahli Taurat. Saya teringat seorang profesor, saudara, ketika dia ingin bertobat menerima Yesus, dia ambil Alkitab, saudara. Dia bilang, saya mau percaya Yesus, tapi saya akan teliti dulu kebenaran Alkitab. Dia baca dari Kejadian sampai Wahyu, setiap kata yang tidak masuk akal dia coret. Salah saya dia baca, dia lihat semua kitabnya dicoret semua, saudara. Tidak ada yang masuk akal. Tapi mana mungkin seperti ini? Saudara, teologi kebenaran firman Tuhan tidak bisa diterima dengan sebuah pengetahuan saja, saudara. Tanpa pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak akan mengerti. Amin. Makanya kalau kita membaca firman, mendengarkan firman, buka hati. Buka hati. Supaya kebenaran firman itu benar-benar masuk dalam hatimu, membuat engkau berubah. Yesus mengecam ahli Taurat karena memang dia tahu sebenarnya tidak perlu diajar ini. Orang-orang ini sebenarnya sudah tahu semua, sudah tahu kebenaran semua, dan dia memberikan pertanyaan kepada Yesus itu hanya untuk mencobai Yesus, saudara. Yesus sudah tahu, nggak mungkinlah kamu ikut saya, karena kamu punya tradisi, lebih mementingkan tradisi daripada sebuah kebenaran. Saudara, bagaimana saudara hari ini? Mau digembalakan? Atau mau masih suka kesana kemari? Kalau Anda masih suka semangat, masih suka kesana kemari, saudara bukan domba, serigala. Bukan saya yang kata, Tuhan. Serigala binatang yang liar, saudara, tidak mau digembalakan. Banyak orang begitu mencari sebuah gembala yang figurnya baik, yang cocok dengan dia. Kalau gembala yang kayak gembala di Anugerah, amin. Banyak yang gak suka, karena suka. Mana jempolnya? Saudara, harus digembalakan, saudara. Mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, menetap. Amin. Amin. Siapa saudara? Siapa gembala saudara? Siapa gembala saudara? Pendeta Frans. Ada pengakuan Pak hari ini. Amin. Jadi poin yang pertama, harus digembalakan. Jangan seperti orang ahli-ahli Taurat
yang hanya tahu sebuah kebenaran-kebenaran tapi tidak mempraktikkan dalam kehidupannya. Banyak saudara ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Yesus sangat membenci ahli-ahli Taurat. Tapi firman Tuhan hari ini kita persingkat karena masih banyak hal yang akan kita lakukan hari ini menyambut hari sukacita bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua di ayat 21, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Yang kedua pribadi yang muncul di tempat ini di saat Yesus sedang berkhotbah, murid, seorang murid tapi tidak disebutkan siapa dia. Siapa murid ini? Mungkin Ren kayaknya. Ren tidak ada ini. Seorang murid saudara bertanya kepada Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Saudara, Yesus pun memberikan jawaban kepada murid ini dengan sebuah teka-teki saudara. Tidak serta-merta langsung berkata, oke, kamu seorang murid ikut aku. Tapi dia memberikan sebuah pernyataan juga yang membuat membuat orang mendengar berpikir, ngapain Yesus menjawab seperti itu? Saudara, seorang murid seharusnya sudah tahu gurunya seperti apa. Amin. Murid pastilah setiap hari dia melihat gurunya seperti apa, tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pastilah dia tahu Yesus bagaimana saudara. Karena dia seorang murid, dia pasti selalu ikut Yesus, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia menyembuhkan, bagaimana dia berkhotbah, bagaimana dia menginjil. Tidak perlu sebenarnya dia bertanya seperti ini. Persoalannya saudara, ada orang-orang yang merasa murid padahal bukan murid. Yesus menjawab seperti ini, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Maksudnya apa saudara? Kalau kamu di luar saya, kamu mati juga. Percuma. Itu maksudnya. Kalau kamu tidak ikut secara keseluruhan, secara total, melepaskan kebiasaan mengikut aku, kamu akan mati juga seperti orang-orang mati itu. Itu kata Yesus. Saudara, bagaimana hari ini? Cara mengikuti Yesus bagaimana? Apa motivasimu saudara? Ada totalitas ketika kita berseru dan menyerahkan diri kepada Tuhan, aku mau ikut. Ada totalitas yang akan muncul di sana. Kesetiaan. 2 minggu lalu saudara, saya punya pengalaman yang menarik. Setiap hari Sabtu malam, saya kan atur atur di sini saudara. Biasa saya sendiri, biasa saya ajak istri saya untuk bantu. Nah 2 minggu lalu itu saya sendiri, dan saya sudah punya komitmen saudara, bahwa setiap jam 8 saya pasti stay di Maleo. 2 minggu lalu itu di jam 7.30 saya masih jalankan Grab. Saya bilang, saya sudah mau ke Maleo atau Ralat. Tapi saya masih membuka aplikasi saya pikir siapa tahu, kan saya dari arah pantai saudara, siapa tahu ada orderan ke daerah-daerah sini, padaku kan lumayan saudara. Dan betul saudara, ketika saya putar pantai, masuk sebuah orderan saudara. Tapi saya terbelalak ketika melihat argonya. Wow, 125.000. Tanya yang pernah menaik Grab, menjalankan Grab, 125.000 itu kakap kan? Kakap saudara. Saya dilema saudara. Saya punya komitmen setiap jam 8 di sini.
Masuk orderan 125. Saya berkata, Tuhan, Engkau mencobai aku. Saya lihat tujuannya kemana, saudara? Talasa City. Otak saya mulai berpikir, sekarang 7:30. Saya antar ke sana paling 1 jaman, belum macet. Pulang 1 jaman juga karena macet. Saya perkirakan kalau saya ngatur alat di sini sekitar jam 10 lewat. Saya capek, saudara. Belum lagi kita punya aturan kan profetik, Minggu pagi 8:30 harus ada di sini. Saudara, tanpa menunggu saya cancel, saudara. Cancel. Saya punya komitmen, totalitas. Sekali berjanji. Amin. Saya datang, saudara, di sini. Apakah saya kecewa? Oh tidak, saudara. Saya sukacita saja. Saya atur alat seperti biasa, sukacita. Malah saya ditemani dengan sebuah, saya nggak tahu itu manajer, asistennya manajer GM-nya Malaysia atau biasa datang sini, saudara. Kalau saya atur alat, dia orang atur aja, kami suka cerita. Saya enjoy saja. 125 melayang. Saudara, sementara atur alat, masuk WA saya, saudara. Sementara pasang-pasang kabel, iseng-iseng saya lihat, ada seseorang yang dia ngomong gini. Dia pernah hubungi tapi saya anggap angin lalu saja. Dia bilang, Kak, saya jadi rekamannya besok. Saya bilang, oh, saya balas, oke. Tapi sudah tidak dengan harganya. Saudara, saya kasih rekaman 1 lagu untuk rekaman saja 850.000. Saya pikir kan kalau biasa orang-orang nggak mau gitu loh, pikir mahal atau apa, tapi memang segitulah harganya. Ternyata dia WA kembali, saudara, Kak, kami jadi. Saudara, oke, deal, hari Senin kami datang. Dan dia datang, saudara. 125 menghilang, diganti 850. Apa artinya? Ketika kita menyerahkan totalitas kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan, ayat itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Itu terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Kebanyakan kita capek, kenapa? Kita cari yang ditambahkannya dulu. Kerajaan Allah kita sepelekan. Bukan cuma itu, saudara. Yang rekaman itu, waktu selesai rekaman saya dengan Shane, setelah saya rekaman, saya bilang, mau di mixing nggak? Dia bilang, jangan dulu, Kak. Saya bilang, kalau di mixing beda harganya lagi, tambah biaya 1,5 juta. Terus iseng-iseng saya kasih dengar, saudara, hasil rekaman saya. Dia kaget. Dia pulang, dia langsung WA saya, Pak, mixingkan aja. Ditambah, saudara, 850 tambah 1,5, berapa banyak? Hanya meninggalkan 125.000. Totalitas kehidupanmu, jika engkau mau diberkati, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Saudara, ikut Yesus bukan mencari berkat, tapi mencari sebuah kebenaran agar hidupmu benar di hadapan Tuhan. Amin. Periksa hidupmu saat ini. Saudara sudah tahunan ikut Yesus. Apakah ada pertumbuhan dalam kehidupanmu? Saudara, ini Pak David bilang di Menara Doa kemarin, di zaman pemisahan, benar, saudara. Zaman pemisahan dan masalah akan semakin sulit. Orang-orang benar akan muncul dan orang-orang yang memang tidak dipilih akan muncul. Pemisahan-pemisahan akan terjadi. Jangan main-main di dalam Tuhan. Koreksi dirimu dan cepat datang minta ampun di hadapan Tuhan. Berapa waktu lalu saya share dengan seorang hamba Tuhan. Dia berkata, menurut kamu sendiri zamanmu itu seperti apa? Katanya kan, nanti kan akhirnya seperti zaman dulu. Saudara, di zamanmu ada kata yang mengatakan bahwa akan ada kawin mengawinkan. Saudara, itu bukan pesta pernikahan, saudara. Itu gambaran orang-orang yang sudah tidak memperdulikan sesama jenisnya, saudara. Dan itu sudah terjadi zaman sekarang. Bukankah sekarang
pernikahan perkawinan sesama jenis, malah ada pendetanya bisa berkati mereka. Jahat saudara, semakin hari semakin jahat. Saudara perlu betul-betul orang tua di dalam Tuhan supaya menopang anak-anakmu. Mereka yang akan alami ke depan. Situasi itu akan mereka yang alami. Orang tidak akan memperhitungkan mana istri saya, mana suami saya, dibabat semua. Kawin mengawinkan, dan disitulah murka Tuhan akan turun. Kalau saudara, bapak-bapak, ibu-ibu masih tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, anakmu yang akan mengalami hal itu. Hari ini bertobat di hadapan Tuhan, selalu tumpangi tangan saya. Istri saya selalu tumpangi anak saya, saudara. Setiap mau tidur tumpangi tangan. Karena ke depan ini masalah akan semakin sulit. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, cepatlah bertobat, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Pegang semua, saudara. Kebenaran firman Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Sebentar malam saya juga akan bawa firman saudara di pernikahan di pestanya Bapak Gembala. Saya bawa tema bahagia di mana engkau. Semua harus hadir. Amin. 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 Karena sampai di sini muka-muka tidak bahagia semua. Semua harus hadir, saudara. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk masuk dalam perjamuan. Bapa, kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran dan hidup. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu Tuhan. Sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Sehingga umat-Mu yang Kau kasih menjadi umat-umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman. Singkapkan rahasia-rahasia firman, talenta demi talenta, karunia demi karunia, Tuhan tambahkan ke dalam hidup. Sehingga dimanapun dia memberitakan firman, dimanapun dia berada, Tuhan, dia boleh menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia. Bahkan menjadikan semua bangsa ini murid, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mengajar mereka melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati perisian Tuhan. Semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa seperti firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang tidak pecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Ini pengakuan jemaat-Mu yang Kau kasih. Mereka mau menyembah-Mu selama hidup mereka. Oleh sebab itu darah-Mu menyucikan mereka Tuhan. Tubuh-Mu menggantikan tubuh jasmani mereka, sehingga Engkau semakin besar dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin kecil. Dan
Sentuh hati mereka, ubah hidup mereka Tuhan. Bagi air yang mengalir dan tak pernah berhenti. Engkau membersihkan umat-Mu Tuhan. Bapa, hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Siang hari ini Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, Engkau sudah memberkati mereka, menyucikan mereka, bahkan menjadikan mereka generasi-generasi baru, pelanjut pelaku firman-Mu Tuhan, dan pendengar. Dalam nama Yesus, hamba percaya setiap kita yang sudah menerima berkat tubuh dan darah Kristus, kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, kita sudah diubahkan. Yang percaya katakan amin. Selalu Tuhan. Tuhan di hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita tetap menjadi jemaat yang setia untuk boleh terus datang beribadah, memuji menyembah Tuhan. Dan terima kasih juga pelayanan hambanya untuk penyampaian firman Tuhan di hari ini. Majelis Segera Tanjung Padang, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan keluarga. Dan terima kasih juga untuk Pak Gembala boleh pimpin kita dalam sakramen perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, info kegiatan ibadah kita setiap hari Jumat ada ibadah menara doa. Jadi Bapak Ibu boleh datang bergabung bersama-sama untuk hadir dalam menara doa setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di lantai 12 Hotel Malio. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Nadapi. Dan juga ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang punya anak kecil boleh ikut sertakan untuk boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pada hari ini kami seluruh jemaat-Mu berterima kasih atas kebaikan. Kami bersyukur Tuhan, Gembala kami pada hari ini berulang tahun pernikahan yang ke-50 Tuhan. Ada pernikahan emas, semuanya karena Kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh luar biasa atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan atas campur tangan-Mu Tuhan bagi gembala kami. Diberikan kekuatan kesehatan, mengembalakan kami sampai saat ini bersama dengan Ibu. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas
pertolongan-Mu. Curahkan balas kasih-Mu, berkat-Mu, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, curahan berkat-Mu tercurah bagi keluarga hamba-Mu bersama dengan anak-anak, mantu, cucu, bahkan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tiada yang dapat kami katakan. Kami hanya berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi kami. Makasih Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu, campur tangan-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu bersama ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji syukur kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah pagi siang hari ini semuanya karena pertolongan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami senantiasa belajar setia dan taat kepada-Mu Tuhan, agar kehidupan kami hari lepas hari takut akan Engkau, senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Evangelis Mir datang kepada Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, pemberitaan firman baik di gereja ini atau tempat lain dimanapun berada dalam rumah tangga. Tuhan berkati bersama dengan istri, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang dikerjakan, diperbuat berhasil, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati, biarlah tubuh dan darah-Mu Yesus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menjadi milik-Mu Tuhan, anak-anak kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga Tuhan. Ajarlah kami untuk penundukan diri kami, untuk belajar setia melayani-Mu Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, gembala kami Bapak Pendeta Frans bersama dengan Ibu, berkati dalam kehidupannya Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah baginya Tuhan. Bahkan seluruh pengerja, seluruh jemaat dan simpatisan yang ada, yang senantiasa bersama-sama dengan kami, bersekutu, berkumpul, beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada-Mu. Segala sakit penyakit telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga yang lemah dikuatkan, yang berdoa benar diberikan kelegaan, yang sakit telah disembuhkan oleh darah Anak Domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir semua pada saat ini bersuka cita, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program gereja-Mu, juga Tuhan berkati sepanjang tahun yang berjalan. Biarlah semuanya Tuhan campur tangan, dan minggu depan seluruh ketua, koordinator akan berkumpul lagi untuk membicarakan Tuhan rencana program gereja Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat untuk kami dapat belajar setia kepada-Mu untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap jemaat-Mu yang menabur, baik itu persepuluhan, operasional maupun diakonia, apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan, memberkati persembahan-persembahan Tuhan, memberkati segala kehidupannya, rumah tangganya, apapun yang dilakukan Tuhan campur tangan dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Seluruh pengerja-Mu juga Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan, apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilik Hotel di Maleo juga Tuhan memberkati bersama keluarganya, seluruh karyawan-karyawan yang ada. Datangkan pengunjung-pengunjung yang menginap di tempat ini Tuhan, sehingga menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kami berada dan beribadah juga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami
dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI, Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada dan pekerjaan tugas tanggung jawabnya untuk negara kami, bangsa kami. Kau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami dalam rumah tangga kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan pimpin sertai kami, dan minggu depan kami boleh berkumpul lagi, berbakti, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Sudah Jumat waktu bangkit, berdiri. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku terima, ku terima sekarang kemenangan Bapa, terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan, perlindungan, kesehatan, kesembuhan, umur panjang, bahkan berkat-berkat semakin melimpah bagi umat-Mu. Kebenaran firman-Mu, demi kebenaran firman-Mu akan tertanam dalam di hati setiap umat, sehingga mereka bertumbuh, berakar dan membuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat lagi kami akan berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang akan datang. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan lewat pengangkatan tangan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, dibiarkan musuh baju berperang kau terpukul kalah olehnya, dan apa yang sudah kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Setiap kita yang percaya sudah diberkati, sudah dipelihara, sudah dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih.